Kelompok 2. Hulfa Rahma, Divya Fazasyakila, Nur Hidayatul Mualimah. Kelompok 2 akan membahas tentang tujuan pembelajaran akidah akhlak. Poin-poin yang akan dibahas: pertama, dasar pembelajaran akidah akhlak. Kedua, tujuan pembelajaran akidah akhlak. Ketiga, fungsi pembelajaran akidah akhlak. Keempat, sistem pembelajaran akidah akhlak. Kelima, metode pembelajaran akidah akhlak. Keenam, problematika pembelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama adalah dasar pembelajaran akidah akhlak. Dalam hal ini, ada dua jenis dasar dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah dasar yuridis, dan yang kedua adalah dasar religius. Dasar yuridis ini diatur dalam bab 2, pasal 3, tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20. Nah, rumusan pendidikan nasional ini mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan meningkatkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman. Dasar yang kedua adalah dasar religius. Menurut Islam, ilmu akhlak merupakan ilmu yang mengajarkan mana yang baik dan yang buruk. Dasar pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan hadis, karena akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Materi selanjutnya adalah tujuan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, membekali peserta didik menjadi muslim yang baik. Yang ketiga, menanamkan kemauan mengamalkan ilmu dan akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah sebagai bekal untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya adalah fungsi pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu sebagai pembentuk akhlak peserta didik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Yang ketiga sebagai pendidikan karakter. Yang keempat mencegah diri dari melakukan hal-hal yang negatif. Dengan pembelajaran akidah akhlak di madrasah, diharapkan peserta didik dapat menerapkan akhlak yang mulia dan mampu menjalin kehidupan sosial yang baik, memiliki karakter yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sistem pembelajaran akidah akhlak. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling terkait. Untuk menghasilkan suatu hasil yang baik, sistem pembelajaran akidah akhlak memiliki beberapa sistem. Yang pertama ada kurikulum. Ciri kurikulum dalam Islam yang pertama adalah menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya yang bercorak agama. Kemudian sifatnya menyeluruh serta memiliki keterkaitan dengan pendidikan Islam. Yang kedua, ada guru. Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan juga sebagai teladan akhlak bagi siswa. Yang ketiga, ada siswa. Siswa sebagai produsen dalam kurikulum yang diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, ada materi. Materi akidah akhlak disesuaikan dengan jenjangnya. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana hasil pembelajaran akidah akhlak oleh siswa. Kemudian yang keenam ada penilaian. Penilaian di sini terdapat tes dan non-tes. Yang ketujuh ada metode. Metode yang diterapkan harus sesuai dengan materi pelajaran. Dan yang kedelapan ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus aktif dan juga menyenangkan. Materi yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran akidah akhlak. Adapun metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman peserta didik antara lain yaitu yang pertama, metode pembelajaran langsung. Metode ini merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh guru guna untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi-materi serta mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu metode tutor teman sebaya. Metode pembelajaran tutor teman sebaya ini merupakan kegiatan yang dilakukan menyeluruh yang dilakukan oleh peserta didik melalui dengan cara membentuk kelompok yang menjadikan salah satu siswa sebagai penyampai materi, sedangkan siswa lainnya sebagai audiens. Yang ketiga yaitu metode tim quiz. Metode tim quiz merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan membentuk kelompok di dalam kelas.
Sedangkan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk membentuk karakter atau nilai moral peserta didik antara lain, yaitu yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Metode pembelajaran keteladanan ini dalam pendidikan merupakan salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk mempersiapkan dan membentuk karakter peserta didik. Yang kedua yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan salah satu cara yang digunakan pendidik untuk membiasakan peserta didik berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam, sebab dalam membina anak agar mempunyai sifat yang baik, tidak cukup dengan memberikan pengertian saja, namun perlu dibiasakan melakukannya. Yang ketiga yaitu metode nasihat. Maka suatu hal yang pasti jika pendidik memberi nasihat dengan jiwa yang ikhlas, suci, dan dengan hati terbuka serta akal yang bijak, maka nasihat itu akan lebih cepat terpengaruh tanpa bimbang. Yang terakhir atau yang keempat adalah metode hukuman. Menurut Armai Arif, bahwa hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan serta imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu problematika pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, problematika pada guru. Setiap guru seharusnya dapat mengajar di depan kelas. Bahkan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa di luar kelas atau di mana saja. Namun kenyataannya tidak semua guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, problematika pada sistem pengelolaan kelas dan metode pembelajaran. Sistem pengelolaan kelas yang diterapkan oleh sebuah lembaga pendidikan terkadang mendatangkan problematika sendiri. Bagaimana pemimpin lembaga tersebut mengelola lembaganya merupakan salah satu hal yang juga ikut mempengaruhi terhadap perjalanan pendidikan. Yang terakhir yaitu problematika pada peserta didik. Problematika yang selanjutnya adalah problematika yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa. Siswa juga mengalami banyak problem dalam belajarnya. Ada hal-hal yang dapat mempengaruhi belajar siswa, yang secara umum ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Terima kasih.